Mohon izin sebentar Pak Barun, saya ke room virtualnya Ibu Isna dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman peserta Latsar Angkatan 91 Kabupaten Toli-Toli yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sesi berikut ini kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di 2 kali pertemuan. Masih terkait dengan agenda sikap perilaku bela negara. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, saya langsung saja kepada materi. Untuk itu mohon izin share screen. Ya. Baik, mudah-mudahan hari ini kita tidak seperti hari-hari kemarin. 2 hari terakhir ini tidak ada satupun proses pembelajaran yang lancar. Karena kita tahu bersama bahwa hari ini sedang terjadi perbaikan infrastruktur terkait dengan pemanfaatan internet. Dan mudah-mudahan hari ini sedikit berubah dibanding dengan kemarin dulu. Kalau kemarin itu dengan kemarin dulu kita cuma capek keluar masuk. Keluar masuk, habis waktu. Ini pertemuan ketiga, kalau tidak keliru hari ini sudah selesai ya? Iya, sudah Pak. Ya, sudah kita lewati ini. Mungkin nanti di umpan balik kita banyak bicara soal ini. Karena ini validasi isu, penelusuran sebab, sampai dengan penentuan gagasan itu tidak bisa tidak harus termuat di dokumen rancangan. Tidak bisa tidak. Ya, wajib hukumnya dia secara eksplisit muncul di rancangan. Makanya tidak bisa tidak, ini terapan. Harus bisa diterapkan. Karena ini dipakai di rancangan. Nah, gitu ya. Makanya di pendalaman nanti mungkin bisa jadi kita konsennya di sini. Bagaimana memvalidasi isu, bagaimana menemukan gagasan, bagaimana menuangkan gagasan ke dalam tahapan-tahapan pekerjaan. Jadi itu substansi itu, Pak. Tidak bisa tidak seorang pun yang bisa menghindar. Karena dia harus memuat di dokumen rancangannya. Pada saat yang sama ini pasti diujikan. Pasti. Kita masuk di sini, di kesiapsiagaan bela negara. Nah, teman-teman, kalau baca modulnya, kalau kembali ke MOOC, Bapak dan Ibu melakukan pemahaman tentang isi dari materi kesiapsiagaan, maka Bapak dan Ibu akan menemukan beberapa subbahasan di dalamnya. Hari ini kita tidak membahas itu lagi, hanya mengingatkan. Karena ini soal memahami. Jadi berkali-kali saya sampaikan, untuk urusan memahami dan mengingat, kita asumsikan sudah lewat. Sudah selesai itu. Jadi tinggal keseriusannya Bapak dan Ibu mengakses MOOC itu. Kemudian mendapatkan modulnya dan belajar dari modul. Olehnya pada tahapan selanjutnya bukan lagi pelajaran yaitu, ialah, sebagai berikut, tidak ada lagi itu. Yang ada tinggal analisis. Untuk apa analisis? Pendalaman. Yang kedua penerapan. Untuk apa penerapan? Dalam rangka penguatan. Makanya materinya pendalaman dan penguatan. Karena tidak bicara teori lagi, tidak bicara pemahaman lagi. Kita berasumsi Bapak dan Ibu sudah baca modul. Begitu asumsinya. Baik, materi ini, modul ini mengajarkan kita pada beberapa hal. Yang pertama ini, menuju ke ayat.
Ini tujuan. Ini yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Jadi Bapak dan Ibu dalam rangka kesiapsiagaan bela negara yang pertama dituntut itu kesiapsiagaan jasmani. Olehnya itu kalau ini modelnya klasikal, Bapak dan Ibu semua digiring ke lapangan. Nah, sampai di lapangan Haji Hayun, Bapak Ibu disuruh lari-lari, kemudian push up, squat jump, full up, dan seluruh kegiatan yang terkait dengan pembentukan fisik jasmani. Jadi boleh ditanya angkatan sebelumnya 2019, hampir setiap pagi full itu lapangan Haji Hayun. Dipenuhi oleh peserta latsar, diambil alih oleh TNI. Untuk apa itu kesiapsiagaan jasmani? Jadi tidak ada seorang pun yang kecuali yang hamil kandungan usia tertentu yang tidak bisa ikut. Jadi materi ini menuntut kesiapsiagaan jasmani, itu yang pertama. Jadi kalau materinya ini, kalau kemarin itu ada berapa hari? 6 hari. 6 hari itu terkait dengan kesiapsiagaan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat itu tahun 2019, Haji Hayun itu hampir setiap pagi penuh dengan peserta. Macam-macam dilakukan di situ. Itu sebenarnya materi kesiapsiagaan bela negara. Dan kita serahkan kepada TNI. Kita hanya membantu-bantu saja. Itu yang pertama, kalau kita baca modulnya. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Ini masuk lagi di kelas. Masuk lagi di kelas 3JP. Klasikal dia. Habis materi ini, habis makan siang, kembali lagi ke sini. Makanya alumni Al-Azhar itu tahun 2019 boleh dicek. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa baris berbaris. Boleh dites. Boleh dites upacara dimanapun. Asal dia alumni Al-Azhar. Asal dia lulusan Al-Azhar. Yang klasikal. Karena yang latih baris berbaris itu TNI. Jadi tata upacara sipil, tata upacara militer, tamat, hatam mereka, hatam. Makanya tinggal kita cek kalau ada upacara, siapa alumni Al-Azhar? Nah, pasukan pengibar bendera. Langsung dia bilang siap komandan. Kenapa? Karena dilatih. Dilatih. Bahkan ada peserta yang mengambil rancangannya itu, membuat rancangan, melatih siswanya. Baris per baris. Karena dia lihat di sekolah upacara tidak ada yang serius. Lebih banyak orang kehilangan hikmat. Kenapa? Lebih banyak salahnya. Mulai jalan pertama sampai kembali ke tempat tertawa semua peserta upacara. Kenapa? Karena tidak terampil. Tidak terampil penggerek benderanya, salah mulai start sampai kembali. Jadi bahan tertawaan. Hilanglah makna upacara itu. Kehilangan makna upacara. Nah, jadi ini sebenarnya mulai dari aturannya sampai prakteknya diperkenalkan oleh TNI. Kapan itu disebut upacara sipil? Kapan disebut tata upacara militer? Jadi bukan hanya teori di kelas, langsung digiring ke Haji Hayun, praktek. Salah ulangi sampai bisa. Makanya saya katakan tadi, kalau di tempatnya Bapak ada alumni Al-Azhar, coba tanya. Anda bisa baris berbaris atau tidak? Pasti bisa. Karena yang tangani bukan kita orang. Kita serahkan dengan TNI. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Ini. Kalau nanti Pak Agil ini diminta tolong oleh Pak Kadis menjadi panitia. Pak Agil ini kerja di mana? Oh, pertanian ya. Pak Abdul Kahir. Abdul Kahir ini nanti diminta dalam rangka Hardiknas sebagai ketua panitia penyelenggaraan perayaan Hari Pendidikan Nasional di kecamatan. Di kecamatan itu hadir seluruh muspika. Dari kabupaten yang hadir, wakil bupati datang, kemudian ketua DPR datang. Nah, bagaimana memposisikan secara protokoler?
Di mana tempat dulunya wakil bupati, di mana tempat dulunya ketua dewan. Di mana tempat dulunya kepala dinas, di mana ketua adat. Ini namanya keprotokoleran. Ada di modul, sampai dengan denahnya siap. Jadi tidak sembarang Pak menempatkan orang di tempat-tempat upacara. Tidak sembarang. Datang Pak Bupati, sudah di sana agak teduh. Bukan urusan teduh ini. Bukan itu urusannya. Jadi Bapak dan Ibu diminta pahami itu modul, belajar itu keprotokoleran. Sehingga besok-besok jadi ketua panitia tidak canggung kita. Oh, saya pernah terima materinya ini Pak. Saya pernah baca di modul ini. Kalau Pak Bupati diwakili, anggota DPR ketua DPR tidak diwakili, posisinya begini. Kalau sebaliknya Bupati yang hadir, ketua DPR yang diwakili, posisinya begini. Jadi tidak sembarang menempatkan orang, Pak. Tidak sembarang. Bagaimana cara mengetahui itu, Pak? Belajar di modul. Baca modul. Di mana modulnya? Di MOC. Kapan belajarnya? 16 hari yang lalu. Jadi kita anggap ini tuntas. Jadi kalau besok Pak Juslan ditunjuk Pak Camat, Pak Juslan ketua panitia 17 Agustus di kecamatan. Siap. Siapa semua yang hadir, Pak? Nah, ini daftar orang yang hadir. Anda sudah tahu membuat settingannya. Kalau Pak Camat diwakili, kemudian Kapolsek tidak diwakili, bagaimana posisi duduknya? Sebaliknya, nah, kalau Pak Camat hadir, ya, otomatis kita sudah tahu. Yang jadi persoalan kan banyak diwakili. Tetapi dia membawa kapasitas jabatan itu. Jadi dipelajari ini Bapak Ibu. Ini sangat berharga dan sifatnya praktis. Bisa dipraktekkan. Jadi begitu semuanya Pak. Sampai di kepresidenan itu tidak sembarang. Di mana ketua DPR, di mana menteri, di mana tamu luar negeri. Ada semua skemanya. Ada semua tata protokolernya. Keprotokolan. Ya. Ini kalau mau tahu ini, kalau mau belajar di Humas. Rata-rata orang Humas ini menguasai ini. Yang penting Bapak dan Ibu harus tahu bahwa penempatan undangan di kegiatan upacara resmi dan tidak resmi, ada tata caranya. Ada protokolernya. Baik, itu yang keempat yang minta dikuasai oleh Bapak dan Ibu setelah mengikuti materi ini. Meskipun prakteknya, terutama baris berbaris, tidak sehebat yang kita harapkan, tetapi Bapak tahu. Ya. Kalau yang mantan paskibraka ya syukurlah. Ya, syukur dia. Nah, kalau yang tidak pernah paskibraka, sampai hari ini kesulitan biasa OPD itu kalau upacara resmi. Karena yang bisa dihitung dengan jari orang yang bisa upacara, yang bisa menjadi petugas, bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau satu orang tidak hadir sudah kelimpungan kita. Aduh, siapa lagi ini? Nah, itulah sebabnya berharap sekali Latsar ini bisa menghasilkan salah satu dari sekian banyak skill yang dituntut itu adalah kemampuan di materi kesiapsiagaan bela negara. Yang berikutnya ada 8 sebenarnya. Yang berikutnya kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini ini juga praktek. Bapak dan Ibu dari lapangan Haji Hayun kita sebar. Setelah kita bekali di lapangan, bagaimana memanfaatkan Bapulket, Badan Pengumpulan Keterangan. Dibekali dengan metode 5W tambah 1H. Kemudian pergilah disebarkan di tempat-tempat yang diakses oleh publik. Anda ke shopping, mungkin ke kafe, mungkin juga ke mana ini, di pasar yang di Malosong itu. Disebar secara berkelompok, Anda ke sana dalam rangka mendeteksi pendapat publik. Apa yang sedang berkembang di Toli hari ini. Baru kita diskusikan kembali dari tempat
pengumpulan keterangan itu. Jadi ini kayak semacam kerja-kerja intel. Kita hanya nguping-nguping orang bicara. Untuk apa? Deteksi dini pendapat publik. Apa yang sedang dirisaukan publik hari ini? Khususnya di Toli-Toli. Nah, harusnya peserta latsar tahu ini. Kalau kemarin kita praktek. Kita bagi kelompok 3-3, sebar. 3 jam kemudian balik, kita diskusi. Di shopping itu apa yang berkembang? Oh, di sana orang masih bicara soal Pak. Yang dominan dibicarakan orang si masalah banjir yang kemarin itu. Sebagian sudah mulai mengalihkan perhatiannya ke isu nasional. Apa saja isu-isu yang berkembang di masyarakat, kita bisa deteksi hari itu. Jadi ini salah satu tuntutan materi kesiapsiagaan bela negara. Kalau Bapak dan Ibu tidak dapatkan di sini, tidak ada jalan lain kecuali serius mengakses modul. Dapat modulnya, kemudian baca, terutama di posisi lampirannya. Di lampiran itulah, seperti keprotokolan, hampir semua upacara resmi dan tidak resmi ada lampirannya. Terutama skema penempatan peserta. Oke, makanya kita kalau upacara resmi itu tertib. Kenapa tertib? Karena yang mengatur dia tahu skemanya. Dia paham. Coba kalau diserahkan dengan orang yang tidak tahu sama sekali, Pak, amburadul itu, Pak. Pasti banyak yang tidak puas, pulang dengan kecewa. Kenapa pulang dengan kecewa? Masa ketua DPR tidak tahu di mana ditempatkan? Hanya karena dilihat di sana teduh, diposisikan di sana. Sebaliknya kepala dinas ada yang di depan. Yang mewakili bupati tidak tahu lagi, tidak jelas lagi di mana mereka tempatkan. Padahal itu ada, karena itu juga terkait dengan pengamanan. Tidak sekedar menempatkan siapa di ring 1, siapa di ring 2, terkait juga dengan pengamanan. Oke. Itu yang, jadi ada 8, kemudian kesehatan jasmani dan mental. Ini digabungkan tadi, setelah dipraktekkan kemudian dijelaskan bagaimana pentingnya itu. Yang ketujuh, kesiapsiagaan bela negara. Jadi ini yang diceritakan atau yang ditransfer lewat modul kesiapsiagaan bela negara. Jadi boleh saja Bapak dan Ibu kalau memang merasa mahir baris berbaris, terutama guru SD, bisa saja rancangan aksi perubahannya itu melatih siswa kelas 5 sampai 6, kelas tinggi, tata cara baris berbaris yang benar. Saya kira sumbangsinya itu jelas. Nanti seniornya ini lagi melatih juniornya. Sehingga dari SD dia sudah pernah alami, dia sudah pernah praktekkan. Oke, inilah pengantar materinya. Selanjutnya kita masuk pada apa sih sebenarnya ukurannya nilai-nilai bela negara itu. Apa ukurannya? Nah, kita sudah tahu nilai-nilai dasar bela negara itu terdiri dari, kalau Bapak dan Ibu mengatakan ada 5. Sesungguhnya ada satu lagi, ini semacam ketambahan menyangkut semangat. Semangat dalam rangka menciptakan Indonesia sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur. Kalau yang 5 ini saya sudah perkenalkan di materi awal. Hari ini tinggal kita dalami. Kita sudah antar di wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Apa nilainya? Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air ini sesungguhnya kalau mau dilanjutkan, cinta tanah air yang tumbuh secara alami. Tidak karena terpaksa, apalagi karena dipaksa. Kenapa dia cinta tanah air? Karena dia kenal tanah airnya. Dia paham tanah airnya. Sehingga muncullah rasa cinta itu. Dengan sendirinya tumbuh secara alami. Itulah yang kemudian disebut nasionalisme. Karena cintanya terhadap tanah air, maka semangatnya selalu mengarah kepada persatuan.
Kemudian dalam rangka menjaga semangat cinta tanah air itu muncullah patriotisme. Menghayo-hayo, terus menjaga semangat itu. Saya katakan kemarin itu di Amerika Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang lolos yang berusia 18 tahun ke atas sepanjang dia sehat jasmani rohani. Pasti dia diperkenalkan dengan bela negara. Wajib. Negara sebesar itu, superpower, persenjataannya tidak diragukan, masih khawatir dengan keadaan bangsanya. Khawatir. Lebih serius dari itu Korea. Tiap 5 tahun update bela negara. Tiap 5 tahun. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu ikut latsar. Nah, maka diperkenalkan sedikit walaupun tidak ada prakteknya. Betapa pentingnya menjaga ini. Jadi sebuah bangsa bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama itu bukan karena apa-apa. Karena mampu merawat semangat nasionalisme. Itu kata kunci. Bukan karena negara itu kaya, bukan. Bukan karena persenjataannya lengkap, tidak. Tapi apa? Mampu dia mengalokasikan anggaran untuk merawat, memelihara semangat nasionalisme, menjaga keutuhan bangsa. Ya. Mulai dari SD, kemudian sampai dia memasuk pegawai, sudah 3 tahun. Mulai 2016 kalau tidak salah, diperkenalkan sudah materi bela negara. Walaupun hari ini karena alasan COVID, kita tidak bisa memaksimalkan itu. Yang kedua, kaitannya dengan itu, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi, tidak sekedar dia mencintai tanah air, tapi harus dia buktikan. Sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melihat Pancasila sebagai ideologi negara yang apa ya? Yang tidak diragukan lagi. Satu-satunya narasi yang bisa menyatukan kemajemukan adalah Pancasila. Pancasila yang bisa menyatukan kita dari berbagai keragaman. Karena keragaman itu sendiri bukan maunya siapa-siapa, karena takdir Tuhan. Tuhan yang mentakdirkan kita beragam. Sengaja aku ciptakan kalian berbeda-beda. Kan begitu. Jadi ini program Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi keragaman ini. Itu pilihan Tuhan itu. Jadi kalau hari ini ada orang yang mau mempersatukan orang, mempersatukan agamanya, mempersatukan sukunya, nonsen. Itu penghayal tingkat tinggi itu. Stres sendiri dia. Karena tidak mungkin kau lawan takdir Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya sudah itu kehendak Tuhan. Harus diterima apa adanya. Disikapi dengan proporsional. Jadi Ustadz bilang, selalu dia kutip, sengaja aku ciptakan kalian berbeda-beda. Untuk apa? Lita'arafu. Agar kalian berusaha untuk saling mengenal seperti apa orang Aceh itu. Seperti apa orang Papua itu. Seperti apa orang Jawa itu. Untuk apa kalian saling mengenal? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Katanya begitu. Agar kalian bisa tolong-menolong kerjasama untuk kebaikan, kebenaran, dan ketakwaan. Kan begitu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan perbedaan, dia tidak sadar dia sedang melawan takdir Tuhan. Habis semua anggaranmu. Habis semua programmu. Kerahkan seluruh kemampuanmu. Tidak mungkin. Karena ini takdir. Takdir Tuhan kita berbeda. Nah, saya katakan kemarin itu Mahatma Gandhi itu dunia mengakui kemampuan berpikirnya. Selaku pemikir dunia. Di zamannya ya, Mahatma Gandhi. Satu kelemahannya Mahatma Gandhi tidak menemukan narasi yang bisa mempersatukan perbedaan di India. Sehingga menyebabkan Pakistan dan Bangladesh mundur atau menyatakan diri mendirikan negara sendiri.
lepas dari India. Kenapa? Karena tidak ada narasi yang bisa menyatukan. Tidak ada. Ada yang agama Hindu di ruangan ini? Ada yang agama Hindu? Adakah? Ada yang agama Hindu di ruangan ini? Tidak ada mungkin, Pak. Tidak ada mungkin. Kalau ada kita tanya dia. Ternyata agama